Kamera pengawas merekam detik-detik pohon tumbang yang menimpa pengendara motor di Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang. Awalnya korban mengendarai sepeda motor cukup kencang. Naas, pohon mahoni yang berukuran cukup besar tiba-tiba tumbang dan langsung menimpa korban. Pengendara motor merupakan sepasang suami istri bersama satu orang anak yang masih berusia balita. Akibat peristiwa ini, sang istri mengalami luka di bagian dahi, tulang pipi, dan beberapa gigi copot. Sementara suaminya mengalami luka di bagian leher karena tersangkut kabel. Sedangkan sang anak yang berusia 5 tahun mengalami luka di bagian kepala belakang dan sempat muntah darah. Itu ada laporan dari masyarakat adanya pohon tumbang, kita lakukan evakuasi, terus juga ternyata ada korban yang ada di situ. Nah, korbannya langsung kita bawa ke UGD di Rumah Sakit Dr. Kusnadi dan sekarang masih dalam perawatan dokter di UGD Dr. Kusnadi. Pak, ini untuk pohonnya sudah dievakuasi ya Pak ya? Sudah. Ketiga korban saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Kusnadi Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sebuah pohon aren berukuran besar tiba-tiba tumbang di arena tajen atau sabung ayam di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu siang. Sejumlah warga langsung berupaya mengevakuasi para korban yang tertimpa pohon. 3 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya luka-luka. Adapun penyebab pohon tumbang diduga akibat diterpa angin kencang dan hujan deras yang mengguyur sejak pagi. Memang hujan angin dari paginya niku udah hujan angin terus gitu bolak-balik niku. Oke. Ada berapa korban Pak? Nah, korbannya 8. 8 ya. Ada yang meninggal Pak? Di sini 3. 3 yang meninggal Pak ya. Sudah dinyatakan 3. Para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bali Med dan RSUD Karangasem. Sementara petugas langsung menutup arena judi sabung ayam ini. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak dipindahkan penertiban pedagang kaki lima di Kebumen, Jawa Tengah ricuh. Petugas Satpol PP mengaku sudah sesuai SOP saat menjalankan proses penertiban para PKL. Aku gelap, orang tutul, sedangkan kabeh, semua tadi, kena setrum. Satpol PP Kabupaten Kebumen kembali menertibkan pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Penertiban pedagang tersebut diwarnai penolakan para pedagang yang tidak mau dipindahkan. Para pedagang kaki lima pindahan dari alun-alun ini membuka lapak mereka di Jalan Maijen Sutoyo, namun berdasarkan peraturan daerah, kawasan tersebut dilarang dipergunakan untuk berjualan. Teman-teman kita dari Satpol PP juga Polri dan TNI sudah mengingatkan, namun mereka beranjak dari tempat usaha mereka yang memang berkelanjutan. Menurut para pedagang, lapak yang tersedia di kawasan jalan tersebut tepatnya pada sisi kanan jalan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang, namun sudah dipenuhi oleh pedagang lain sehingga pedagang berpindah ke sisi kiri jalan. Namun sisi kiri merupakan area yang dilarang digunakan untuk pedagang membuka lapaknya oleh pemerintah daerah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pasca kebakaran 2 kapal nelayan di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta, petugas masih menutup dermaga. Akibat kejadian ini, 6 ABK terluka dan 1 orang tewas. Pasca kebakaran 2 kapal nelayan di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta, petugas masih menutup dermaga. Sementara truk tangki solar yang berada di lokasi juga masih terparkir. Akibat kejadian ini, 6 korban luka ringan yang diduga merupakan anak buah kapal sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Sementara 1 orang korban tewas diduga merupakan sopir mobil tangki solar bernama Tommy. Korban tewas ditemukan saat petugas melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Segera. Sebelumnya diduga akibat percikan api, 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta terbakar. Banyaknya bahan bakar solar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Akibat kejadian ini, 6 orang anak buah kapal dan nahkoda mengalami luka bakar.
Hembusan angin yang kencang membawa kapal yang terbakar hingga ke tengah sehingga petugas pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Evakuasi. Kebakaran melanda ruang Biro Hubungan Masyarakat di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional pada Sabtu malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilanda kebakaran pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Api muncul dari ruang Biro Hubungan Masyarakat di lantai dasar Gedung Kementerian ATR BPN. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta langsung memadamkan api sehingga kebakaran tidak sampai meluas ke area lain. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Barang adalah Gedung Humas lantai 1. Kejadian jam 23.10. Tapi sudah padam jam 00.15. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Nah, lupa mati seminggu. Pasca insiden kebakaran ini, tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik untuk mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan setidaknya 25% dari ruangan Biro Humas. Kami sudah melakukan olah TKP terkait kebakaran di salah satu ruangan di gedung ATR. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 3 orang meninggal dunia dalam kebakaran di sebuah kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda sebuah kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu dini hari sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar mengerahkan 4 armada untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun besarnya kobaran api telah menghanguskan sebagian besar bangunan. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami penyebab pasti terjadinya kebakaran. Akibat insiden ini terdapat korban jiwa sebanyak 3 orang yang masih dalam proses identifikasi. Ya, kata korbannya 3 dan saat ini sudah dievakuasi di rumah sakit daerah di Lamongan untuk dilakukan proses identifikasi di Dokes Polda Jatim. Kerugian material akibat insiden kebakaran ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu 3 jenazah korban kebakaran dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan untuk proses identifikasi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi dalam sepekan menyebabkan banjir di Demak, Jawa Tengah meluas ke 21 desa di 3 kecamatan. Akibat banjir, sebanyak 55.000 warga terdampak. Sebagian warga bertahan di permukiman
sebagian lainnya mengungsi. Selain kawasan permukiman, debit banjir dengan ketinggian antara 20 cm sampai 1 meter. Akibat curah hujan masih tinggi, diprediksi debit banjir akan terus bertambah. Itu saat pinter, Pak? Saat dodon apa saat? Ya, cuaca ekstrim melanda sejumlah kota di tanah air. Bahkan angin kencang disertai hujan es terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena hujan es terjadi di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena ini sempat membuat warga panik. Pasalnya, selain angin yang kencang, butiran es yang jatuh di atap rumah warga mengeluarkan suara keras. Akibat terjangan hujan es membuat sejumlah pohon tumbang, hingga kemacetan terjadi selama 2 jam di Kecamatan Bajudono dan Simo. Menurut data BPBD, ada 6 rumah warga rusak tertimpa pohon. Badai angin kencang disertai hujan deras juga menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya membuat panik, sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Sebagian kapal berhasil dievakuasi ke tempat aman karena nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga rusak dan juga patah. Ini ada musibah ya, angin puting beliung ya. Sementara pasca terjangan puting beliung melanda desa Gondosuli, Kecamatan Kare, Madiun, Jawa Timur, puluhan rumah dan kios rusak. Sejumlah kios pedagang porak-poranda hingga ambruk tengah jalan karena terhempas kencangnya angin yang datang bersama hujan. Selain merusak kios pedagang, atap rumah warga juga porak-poranda. Genting yang terbuat dari tanah liat ataupun seng berterbangan dan lepas dari rangkanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Khawatir tergerus banjir dan longsor, sebanyak 82 makam warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur direlokasi ke pemakaman baru yang lebih aman. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Ratusan warga mendatangi TPU lama di Kelurahan Mujayan, Madiun, Jawa Timur. Mereka ikut menyaksikan dan terlibat langsung memindahkan makam keluarganya ke tempat yang lebih aman di kelurahan yang sama. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Usai digali, jenazah langsung dimasukkan ke dalam peti dan diangkut dengan ambulans ke pemakaman baru. Tujuan relokasi adalah untuk menghindari hilangnya makam akibat tergerus banjir dan longsor seperti yang terjadi pada bulan Januari lalu. Menurut lurah setempat, total makam yang dipindah mencapai 99. Dengan 17 makam yang hanyut dan 82 makam yang masih ada. Jadi gini, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan relokasi makam yang terdampak banjir kemarin. Ini nanti kita ada total, ternyata setelah hasil identifikasi ada 99 makam yang direlokasi dengan rincian 17. Relokasi makam dilakukan atas kesepakatan antara ahli waris, pengurus makam, dan Pemkab setempat. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Kepulan asap pekat disertai percikan api perlahan keluar dari kap mesin sebuah mobil tua bernomor polisi H1026MT di bahu jalan Diponegoro, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Minggu sore. Hanya dalam hitungan singkat, api terus membesar dan melumat bagian depan serta dalam mobil. Terbakarnya bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda melaju dari arah Salatiga menuju Semarang. Saat melintas pertigaan Kauman, seorang pengendara lain memperingati pemilik mobil adanya percikan api dari bawah kap mesin. Sang pengemudi langsung menepikan kendaraannya dan keluar untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran disebabkan terjadinya kebocoran pada selang bensin yang menyambar ketika ada percikan api dari bagian mesin.
Mobil itu udah lama berhenti di situ berarti, Mas? Udah lumayan. Apinya dari bawah atau dari kap? Itu dari kap mesin. Dari mesin. Kemungkinan apa? Kemungkinan konsleting dari listrik mobil itu. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa, namun selama proses pemadaman, arus lalu lintas sempat terganggu. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan pencarian korban penumpang angkot tenggelam di Kali Cengkareng, Jakarta, akhirnya ditemukan. Korban berjenis kelamin pria berusia sekitar 50 tahun ditemukan dalam radius 2,7 km dari titik hilang dengan kondisi meninggal dunia. Nunduk. Dengan menggunakan perahu karet dan menggunakan metode pencarian lempar jangkar serta memutar-mutarkan perahu karet, tim rescue gabungan dari Basarnas dan pemadam kebakaran akhirnya berhasil menemukan seorang penumpang angkot yang tenggelam di Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Korban berjenis kelamin pria berusia sekitar 50 tahun ditemukan dalam radius 2,7 km dari titik hilang dengan kondisi meninggal dunia. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban tanpa identitas itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. SAR gabungan melakukan pencarian dari lokasi kejadian pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi dan pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Setelah itu korban dievakuasi dengan menggunakan perahu karet dan saat ini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Polri. Kasus tenggelamnya angkot ini terjadi 2 hari yang lalu dan kini telah ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang residivis curanmor diringkus tim Kelewang saat Satreskrim Polresta Padang saat bersantai di rumahnya. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti motor curian yang dijual ke Kota Pariaman. Mehmet, seorang residivis kasus curanmor berhasil diringkus petugas saat tengah bersantai di dalam kamar tidurnya. Mehmet mengaku beraksi bersama rekannya, Andi, yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Mehmet menjual motor hasil curiannya ke daerah Kota Pariaman seharga 2 juta rupiah. Pada saat setelah melakukan pencurian motor tersebut, si pelaku langsung menjual sepeda motor tersebut ke rekanannya di daerah Padang Pariaman. Si pelaku mencuri sepeda motor tersebut di Cendana Mata Air itu lengkap dengan kunci asli yang terletak di ruang tamu. Setelah melakukan pengembangan ke Kota Pariaman, petugas akhirnya juga berhasil mengamankan barang bukti motor curian tersebut. Atas perbuatannya, Mehmet dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda ditemukan tewas di area kebun belakang Pasar Anyar, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi. Dari pemeriksaan polisi diduga korban pembunuhan karena ada luka lebam di bagian leher. Warga sekitar Pasar Anyar, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat gempar menyusul ditemukannya sesosok mayat seorang janda muda di area kebun belakang Pasar Anyar, Sukatani. Korban diketahui bernama Sinta Dewi, berusia 22 tahun, warga desa Malang Nengah, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Setelah dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Purwakarta di TKP,
Mayat korban kemudian dibawa ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta untuk dilakukan visum. Menurut kerabat korban, sebelum ditemukan meninggal, korban yang baru bercerai pada bulan Desember lalu dijemput seorang lelaki yang diketahui teman dekatnya. Setelah tidak pulang semalaman, kemudian korban ditemukan pagi harinya dengan kondisi tewas. Dari pemeriksaan sementara polisi, diketahui ada bekas luka lebam di bagian leher, diduga korban menjadi korban pembunuhan. Malam itu, tahu jam berapa itu dibawa sama pacarnya. Dibawa sama pacarnya, tapi jangan ikut, katanya jangan ikut, ada yang ikut. Nah, ibunya curiga, diikutin sama ibunya, adiknya. Ikut sama adiknya ke Pasar Anyar. Adiknya suruh nunggu di situ. Dia langsung ke belakang itu, katanya mau beli apa, adiknya nunggu di tukang cukur katanya di situ. Udah lama dia adiknya pulang, katanya pulang. Nah, ibu-ibunya dari pagi nggak ada, disusul sama ibunya, sama adiknya katanya ke sini maksudnya. Nah, ibunya langsung ke sana. Nah, dia langsung kecuriganya di situ. Terus ke sini dilihat ada jenazah di kebun itu. Polisi masih mengejar lelaki berinisial H atau pacar korban yang diduga merupakan pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi saling sindir di media sosial antara dua pengacara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution terus berlangsung di media sosial. Dalam unggahannya, Rasman justru meminta pihak pengadilan melakukan evaluasi untuk mencegah kericuhan di ruang sidang. Pengacara sekaligus terdakwa kasus pencemaran nama baik Rasman Arif Nasution mengunggah video kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Rasman tak terima sidang digelar tertutup, sementara sidang sebelumnya digelar terbuka. Ia juga menyinggung sejumlah kericuhan yang pernah terjadi di ruang sidang sebelumnya. Karena chattingan ini sudah Rasman justru menyalahkan pihak pengadilan dan meminta Mahkamah Agung agar mengevaluasi jalannya setiap persidangan, sehingga tak akan ada lagi kericuhan di ruang sidang. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir, koyak dan lain sebagainya. Apalagi menyentuh hakim. Sama sekali seluruh tim hukum termasuk saya tidak ada menyentuh yang namanya fisik hakim. Yang ada justru saya didorong. Dan kalau mau jujur, buka CCTV-nya, saya justru teraniaya bukan saja oleh dua orang yang berbaju batik, tapi justru oleh mitra kami. Ini seharusnya tidak ada. Sementara Hotman Paris Hutapea yang bersitegang dengan Rasman di ruang sidang menyindir Rasman di video yang ia unggah di akun Instagram pribadi. Halo para pengacara muda, Anda mau sukses? Anda mau punya klien 1000 naga, punya klien di seluruh kota dan di luar negeri? Caranya jangan ikutin perilaku oknum pengacara seperti kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari. Pengusaha tidak suka seperti itu. Pengusaha tidak suka gaya seperti itu. Mereka mau pengacara yang elegan.
Sebelumnya terjadi kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Peristiwa bermula saat Rasman yang menjadi terdakwa tiba-tiba mendatangi dan memegang Hotman Paris yang sedang duduk di bangku saksi. Keributan pun tak terhindarkan, sementara salah satu tim pengacara Rasman berdiri di atas meja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pasca pemberlakuan kembali gas LPG 3 kg dijual di tingkat eceran. Sejumlah pengecer di kawasan Jakarta Pusat mulai menyediakan gas LPG 3 kg. Di Jalan Mahoni 6 di Bungur Senen, unit gas 3 kg sudah tersedia pasca Presiden Prabowo membatalkan kebijakan membeli gas harus di agen dan subpangkalan. Dan kini masyarakat di Senen dan beberapa wilayah di Indonesia sudah bisa membeli gas di eceran dengan harga Rp20.000. Sebelumnya gas sempat langka di pengecer lantaran pengecer harus mendaftar menjadi subpangkalan per 1 Februari 2025 untuk mendapatkan gas dari agen. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar pada Senin 10 Februari besok. Layanan pemeriksaan kesehatan yang meliputi tes gula darah, fungsi ginjal hingga deteksi kanker bisa dinikmati masyarakat secara gratis di 44 titik puskesmas di Jakarta. Program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai pada 10 Februari 2025 di 44 titik puskesmas di Jakarta. Layanan kesehatan secara cuma-cuma ini dapat diakses seluruh masyarakat bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Program ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang digolongkan berdasarkan kategori usia, mulai dari tes gula dan tekanan darah, fungsi ginjal, deteksi kanker, hingga kesehatan jiwa dan tes HIV. Namun layanan yang diberikan hanya sebatas screening kesehatan, tidak sampai tahap diagnosis dan pengobatan. Setiap harinya puskesmas akan menerima 30 pasien untuk melaksanakan cek kesehatan, sesuai dengan screening mandiri yang telah dilakukan di aplikasi Satu Sehat Mobile. Karena kita berharap dari pemeriksaan kesehatan gratis ini nanti akan ada deteksi dini, mungkin terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh katakanlah masyarakat. Kemudian dari situ nanti kita ada juga deteksi dini terkait bagaimana pengobatannya, dan selanjutnya juga kita pastinya adalah bagaimana untuk menjaga kesehatan sendiri. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dalam mencegah penyakit demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Pers Nasional ke-79, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers di Indonesia. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasihnya kepada insan pers serta media yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Presiden juga berpesan bahwa pers harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para insan pers setanah air. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus
menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka perayaan Tahun Baru Imlek di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam pidatonya, Gibran menyinggung keberagaman di Indonesia dan program makan bergizi gratis. Setibanya di Taman Mini Indonesia Indah, Gibran langsung disambut para peserta perayaan Imlek Nasional. Dalam pidatonya, Gibran mengapresiasi keberagaman dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang harus terus dipelihara. Ia juga menyinggung program makan bergizi gratis yang tengah dijalankan pemerintah. Selain itu, di tahun ular kayu ini, Gibran berharap bisa membawa banyak keberuntungan. Saya senang bisa hadir di sini, suasananya meriah, penuh sukacita. Semoga tahun ular kayu ini membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan hal-hal baik bagi kita semua. Semoga tetap beruntung dan bahagia. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden CEO-nya sama-sama CEO kelinci. Dalam menjaga nilai toleransi, keharmonisan, dan persatuan bangsa. Saya juga ingin mengapresiasi, tadi sudah dipaparkan Pak Ketua, bahwa Matakin selalu bersinergi dengan visi misi Bapak Presiden, terutama tadi makan bergizi gratis. Ini adalah program yang ditunggu-tunggu